basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan dalam rangka pengibasan calon guru penggerak Bu Rini dan Bu Nuning kita mulai. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nuning dan Bu Rini untuk menyampaikan paparan materi dan sebagainya. Monggo. Bapak Aris Thomas yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum pemaparan dari saya, ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Ibu Rini berkaitan dengan data kuesioner yang tadi dibagikan. Monggo Bu Rini. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, sesi pemaparan dari saya. Perkenalkan dulu. Mohon izin, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih pandai dari penjenengan semuanya, karena di sini banyak Bapak Ibu guru yang juga sebenarnya Bapak Ibu guru yang hebat, semuanya itu hebat ya. Hebat utamanya di depan anak didik kita semuanya. Iya, jadi bukan maksud saya ini menggurui panjenengan semuanya, tapi tidak, hanya sharing dari apa yang sudah kami berdua dapatkan yang kurang lebih sudah berjalan 2 bulan dan nanti akan berakhir di bulan Mei. Ya, begitu. Jadi perjalanannya masih sepertiga kurang lebihnya. Saya ingin membangkitkan dulu semangat Bapak Ibu. Kalau yang mau nyambi sambil dahar monggo, karena memang sudah waktunya makan, monggo, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita santai saja. PR. Oke, saya ingin menghidupkan suasana dulu. Kalau nanti saya memegang atau saya menyebutkan satu kata, ya, maka panjenengan merespon, gitu ya? Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu pegang janggut Bapak Ibu. Nah, ternyata ada yang udah konsen ya. Janggut itu kan tidak yang makan kepala, tanya ada yang pegang kepala. Udah nih. Saya sekarang juga nyampaikan, coba sekarang pegang pundak teman Anda. Kalau yang di pegang, nah berarti ada ya. Ada yang bisa jauh nih, bagus nih. Ini saya mohon bantuan Ibu Indira untuk bisa melakukan PowerPoint saya. Mengoperasikan. Oke, salam prakata dari saya, salam dan bahagia. Ya, kita ingin semuanya bahagia ya. Sehingga tema kita pada hari ini adalah, tadi sudah disampaikan bahwa gerakan perubahan SMP Negeri 10 menuju manusia yang merdeka, ditambahkan lagi oleh Pak Aris tadi, berbudaya positif dan berbahagia. Lanjut Bu. Nah ini, sebenarnya tadi dikatakan manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu manusia yang bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Oh, yang tidak punya hutang. Oke. Ada lagi mungkin tidak punya beban. Tapi kalau berat badan saya besar, punya beban saya. Punya beban pasti. Ini kalau yang kena banyak beban ini ya. Menanggung beban berat badan. Oke ya. Di sini ada suatu pendapat juga. Ini menurut saya, mungkin ada juga yang sama, bahwa menurut saya adalah manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain. Kemudian akan tetapi tetap bersandar pada kekuatan diri sendiri. Ya, jadi tidak bergantung pada orang lain, tapi pada kekuatan yang kita punya, kita miliki, potensi pada diri kita. Jika manusia itu tumbuh secara utuh sebagai manusia,
dan yang termotivasi dari dalam dirinya, maka ia akan mampu untuk memuliakan dirinya dan orang lain. Jadi dia akan merdeka juga secara batin dan nantinya akan menjadi manusia yang mandiri dan juga merdeka secara lahir. Bukan seperti kertas kosong ya. Pendapat tabula rasa itu kurang tepat. Jadi manusia lahir itu sudah sebenarnya punya potensi yang dibawa dari dalam diri. Itu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa cakupan materi yang akan kami ketengahkan nanti. Yang pertama tentang manusia merdeka, sudah ada pembukaannya sedikit. Kemudian ada makna perubahan itu apa, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan budaya positif. Untuk budaya positif ini nanti ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang di budaya positif ini nanti akan disambung dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Rini. Nanti Ibu Rini langsung ke actionnya ya. Jadi saya memaparkan hanya secara teorinya saja. Lanjut Bu Rini. Ini menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa manusia yang merdeka dan berdaya dalam memilih. Ini menurut teori pilihan. Ki Hajar Dewantara pernah mengingatkan pada kita bahwa tentang konsep manusia merdeka, yaitu merdeka tidak terperintah. Mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Jadi kita tidak boleh mengganggu kemerdekaan orang lain. Kita ingin merdeka pada diri kita, tapi kita tidak boleh menginstansi gitu ya untuk kemerdekaan orang lain. Segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah ini, jadi manusia terlahir tadi punya 2 kodrat ya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti semua potensi yang dimiliki oleh dirinya, yang memang sudah dibawa sejak lahir. Jadi saya tadi mengatakan anggapan kita seorang anak terlahir seperti kertas putih itu keliru. Jadi tidak benar. Jadi nanti tugas kita sebagai seorang guru pendidik adalah kita yang di situ sudah ada tulisan-tulisan tentang anak ini nanti begini, itu masih samar-samar. Nah tugas kita lah yang harus menebalkan tulisan-tulisan ataupun karakter-karakter yang sudah dimiliki oleh siswa kita itu. Nah kemudian kodrat zaman, kita harus mendidik anak didik kita atau anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa mengatakan zaman dulu pasti diprotes sama anak kita. Gimana? Itu kan zaman dulu mah, zaman jadul begitu. Ya. Jadi kita harus kita tidak menutup mata dengan adanya perubahan, ya, perubahan baik di dalam teknologi dan perubahan-perubahan yang lainnya. Kurikulum juga kita tidak boleh. Saya lebih senang dengan yang lama, nah, karena dengan adanya pembaruan berarti kita harus mengikuti karena sesuai dengan kodrat zaman. Monggo Bu. Kesimpulan dari materi yang pertama tadi tentang merdeka adalah jika kita mengharapkan anak memiliki determinasi atau ketepatan hati dalam menentukan jalan kodrat mereka, yaitu tadi kodrat alam dan kodrat zaman, maka anak harus mampu menghayati perasaan akan kompetensi, otonomi dan relasi serta mereka dan mengambil makna positifnya. Kata merasa di sini menjadi kata yang penting untuk diperhatikan karena menunjukkan bahwa suasana dan proses pembelajaran itu harus mampu menguatkan anak di tingkat perasaan sehingga bersifat pribadi dan mendalam bagi masing-masing. Dan demikian pendidik itu harus mulai terus menguatkan dirinya untuk menumbuh kembangkan tentang motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Karena apa? Karena kalau kita mau mengubah seseorang, kita tidak bisa. Yang bisa mengubah diri anak adalah anak itu sendiri. Saya sering menyampaikan ke anak-anak ya, ke murid saya yang saya ajar, kalau kamu mau nilainya bagus,
tentu usaha dari dirimu sendiri. Bapak Ibu guru itu hanya menuntun kamu, mengubah nilai, bukan saya mengubah nilai, tetapi kamu sendiri. Seperti itu. Jadi diberilah anak itu suatu motivasi, biar dia muncul motivasi dari dalam dirinya. Lanjut Bu. Ya, yang pertama di sini Bu ya, Bu Dini ya, yang rekam. Ini menurut Iwan Sarir di Jan ketiga ini menyatakan perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Jadi untuk orang lain juga untuk diri kita sendiri. Perubahan. Mungkin ini pendapat dari orang Barat sana ya, menyatakan bahwa guru dengan karakter baik akan mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan yang dibuat melalui proses pembimbingan moral. Nah ini moral, sudah mengatakan moral. Guru membantu muridnya untuk memahami nilai kebaikan dalam diri mereka sendiri, kemudian mereka mempercayainya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siapa mereka, hingga kemudian mereka terus menghidupinya. Guru dianggap karakter yang baik, melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Jadi kembali lagi, kita sebagai guru adalah sebagai tauladan ya, bagi anak didik kita. Next, di sini. Nah, di sini nanti saya ingin mempertontonkan, mudah-mudahan internetnya nyambung. Di sini ada paradigma seperti ada video pendek di sini berjudul diagram identitas gunung es yang berusaha untuk menggambarkan bagaimana karakter seseorang itu ditumbuhkan. Dan saya ada gambar pohon apa ini? Kelihatan pohon apa ya Bapak Ibu? Oh enggak jelas ya. Saya perjelas pohon jagung. Nah, atau tanaman jagung. Kita sebagai guru ibaratkan ini sebagai petani. Ya, sebagai petani yang menebarkan benih ya, di sekolah. Ladangnya ini adalah sekolah dan murid-murid kita itu adalah biji-bijian atau benih. Kalau yang kita sebarkan itu benihnya adalah benih jagung, maka yang akan tumbuh adalah jagung, tidak akan tumbuh padi. Ya. Jadi kita ini sebagai guru hanya menuntun, merawat mereka, merawat tanaman tadi, merawat anak didik kita, merawat dari segi akhlaknya, juga pengetahuannya, ya, budi pekertinya dan sebagainya. Nah, jadi tugasnya kita hanya itu. Anak nanti mau jadi apa? Ya sudah, ada manusia atau kebutuhan genetis, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk yang pertama kebutuhan untuk hidup. Kurang jelas tentang bahasa di sini. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Untuk survival ini, ya ini yang sekarang yang kita lakukan setiap hari ya, sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup ya, makan dan minum. Ini kebutuhan hidup. Tidur, olahraga, memberikan perlindungan, ini termasuk dalam kebutuhan bertahan kita. Untuk bertahan hidup kita butuh itu semua. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa melakukan kegiatan ya, gitu. Kemudian yang kedua, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita juga butuh ini, karena kalau kita tidak senang ya, kategori bahagia kan senang dulu ya, gitu. Ini kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti humor, bermain. Kita aja sebagai seorang orang yang sudah tua juga masih senang main ya. Pak Iko suka main game Pak Iko? Suka main game. Kalau main kejar-kejaran sudah enggak ya Pak Gen? Nah ini sudah bukan usia kita lagi kalau main kejar-kejaran. Mungkin dengan putranya mungkin bisa ya, masih kecil. Mengajak putranya bermain. Kalau kita kejar-kejaran sudah dewasa gini seperti film India nanti Pak Iko. Gitu ya, mencari kesenangan, humor, bermain, senang-senang dan bergembira, antusiasme dan tertawa. Tapi ingat jangan tertawa sendiri. Sering Bu main sendiri tertawa sendiri. Oh, yang ketiga adalah kok hilang ini. Rasa senang sudah, kemudian
kesenangan, kasih sayang ya, kasih sayang, rasa diterima baik oleh orang lain, oleh keluarga ya kan, itu. Kemudian yang keempat, kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Ini juga perlu, apalagi siswa itu perlu juga, butuh sekali siswa itu diakui oleh kita. Atau kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, ini adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jika 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia. Nah, itu tadi, diakui eksistensinya, senang, ya, kasih sayang, punya humor, dan terpenuhi kebutuhan hidup dasar, makan, minum, perlindungan, gitu, sandang, lanjut dulu. Oh ternyata benar di situ. Kita lanjut ke yang keempat tentang budaya positif. Yang selesai ini ya. Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju ataukah tidak setuju Bapak Ibu ini. Yang pertama, kalau kita ada siswa kita atau murid kita yang bersalah atau melakukan suatu kesalahan, kita akan menghukum. Menurut Bapak Ibu, hukuman, apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Berarti Bu Lina setuju ya? Menghukum ya? Saya katakan kata-kata menghukum kok. Hukuman. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, itu tidak butuh jawaban sekarang. Nanti mungkin Ibu akan terjawab sendiri. Oh iya, oh iya, nah seperti itu. Ini hanya pemantik saja. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Oh, setuju. Gak perlu dijawab gitu, di dalam hati saja. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sering kita lakukan seperti itu sering ya, kita memberikan reward, memberikan hadiah mungkin ya, sering mungkin tapi apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar? Ya, lanjut Rira. Nah, di sini apa sih sebenarnya budaya positif? Kita sebenarnya sudah mengenal kita sebagai sekolah SLA, kita sudah menggunakan peraturan tata tertib yang berbudaya positif. Tidak ada lagi kata-kata atau kalimat yang dilarang, sudah tidak ada. Ya. Kemudian kemarin juga mungkin ada beberapa Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar sudah mengikuti webinar tentang budaya positif itu. Nah, budaya positif di sini akan tercipta dengan baik melalui pembiasaan atau budaya di sekolah yang menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan bermakna, sehingga peserta didik dapat berpikir cerdas, bertindak, dan menciptakan merdeka lahir dan batin, serta mandiri, bertanggung jawab, dan menganalisa secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan dirinya sesuai nilai-nilai kebajikan, sesuai profil pelajar Pancasila. Insya Allah kita di sini sudah membiasakan budaya-budaya positif yang baik, mulai dari depan sana kita sudah datang pagi dengan nyetil, dengan senyum, meskipun tertutupi oleh masker tapi kita tetap senyum, akan nampak dari pancaran mata kita ya, senyum dan tidak itu meskipun pakai masker Bu, tapi saya bisa lihat saya itu. Coba kamu lihat Bu Nuni, mata Bu Nuni dilihat gitu kan, gimana? Matanya kok judes gitu Bu? Lah mata saja sudah bisa bicara judes. Memang tapi saya merengut tadi enggak senyum saya gitu. Coba bandingkan dengan yang sekarang. Saya senyum, saya pandang aja nih.
Iya Bu, beda Bu, ternyata mata juga bisa bicara. Padahal mata nggak punya, nggak bisa bersuara ya mata nggih, Pak Yasin nggih, tapi mata bisa bicara. Lebih cantik sekarang. Oh, lebih cantik. Terima kasih. Nah ini kita sudah mengeluarkan itu, kita ada sabar hati ya, kegiatan keimanan itu sudah kita laksanakan. Kemudian juga peringatan-peringatan hari besar keagamaan, upacara itu juga budaya positif, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, juga berani atau apa ya, percaya diri. Lanjut Bu. Ya di sini budaya positif di sini akan menimbulkan disiplin positif, kemudian bisa memotivasi perilaku manusia, ya, dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu tadi sebenarnya masuk dalam budaya positif. Posisi kontrol nanti dengan adanya restitusi, keyakinan kelas, dan nanti untuk posisi kontrol restitusi nanti akan dilakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin nanti akan ada contoh Bu Rini, akan ada contoh dari Bu Rini. Lanjut Bu. Nah di sini ini banyak sekali ya untuk rangkumannya ini sebenarnya. Tentang teori kontrol tadi sudah ada 5 pilihan. Nanti teori kontrol itu kita pada posisi mana. Tadi kalau Bu Lina katanya hukuman bisa mendisiplinkan, berarti ada 5 posisi kita terhadap kontrol kita terhadap murid. Yang pertama kontrol sebagai penghukum. Jadi ciri-cirinya kalau sebagai penghukum itu suara keras. Nah kalau bunyi gitu ya. Saya mengakui untuk dipasang segitiga restitusinya nanti mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut Bu ini. Lanjut Bu. Nah, ini sebenarnya saya ingin mempertontonkan video tentang proses dari restitusi. Mungkin kemarin kita sudah melakukan Bu Rini dengan restitusi siswa kelas 9 yang ternyata bisa menggali sampai selesai sudah Bu, bisa mengatasi dia mengatasi permasalahannya sendiri sudah baik. Dan kemarin kita bikin drama sebenarnya, tapi saya yang satu itu drama ada 2, yang satunya memang asli pernyataan dari anak itu sendiri. Dan Bu Rini itu menemukan ternyata banyak masalah yang lumayan harus perlu ada istilahnya apa Bu Rini, terapi ternyata pada diri anak yang kita tidak menduga. Saya diceritani juga tidak menduga dia mengalami seperti itu. Alhamdulillah sudah bisa bertangani. Dan kemarin saya juga mohon maaf Bu Utari, kemarin ada siswa yang datang nangis gitu si Anastasia Anissa ketua kelas, karena rasa tanggung jawabnya dia terhadap kelas, ketertiban kelas, dia merasa gagal. Anak itu merasa gagal, tidak bisa mengkondisikan teman-temannya untuk lebih baik. Nah ini anak ini perlu juga kita restitusi gitu ya, untuk bagaimana nanti solusinya bagi dia gitu. Dan si pembuat masalah, katakan yang pembuat masalah tadi yang menyebabkan dia seperti itu sudah saya panggil, anaknya saya ajak ngobrol, sudah beri penyadaran. Intinya itu dari restitusi itu penyadaran dari anak itu sendiri. Kita yang menyadarkan, membantu menyadarkan. Lanjut Bu, ini videonya biar saya share saja nanti. Mungkin ini refleksi dari diri saya. Jadi dengan saya belajar selama 2 bulan ini, saya berusaha untuk menerapkan apa yang sudah kami dapat. Yang kami dapat dari pendidikan ini, bahwa sebenarnya kita sebagai guru adalah sebagai penuntun saja, yang menyebabkan anak itu menjadi si A, menjadi si B, atau menjadi seperti apa, itu adalah laku dari anak itu sendiri. Kita sebagai guru hanya menghantarkan saja, menebalkan garis yang sudah ada pada diri anak itu untuk menjadi manusia yang merdeka dan berbahagia. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian dari saya ini terlalu banyak dan bertele-tele, tapi mudah-mudahan ada sedikit pencerahan mungkin bagi Bapak Ibu, dan nanti untuk kedepannya
monggo kita bisa saling sharing, karena tugas dan peran dari guru penggerak ini selain kita menularkan juga kita harus menggerakkan di sini. Jadi saya bergerak dulu, kemudian menggerakkan, dan kita bergerak bersama-sama untuk mewujudkan sekolah kita yang sesuai dengan visi misi yang kita impikan itu. Jadi saya sudah mulai berkolaborasi di sini, saya berkolaborasi dengan teman, berkolaborasi dengan orang tua untuk mewujudkan itu, berkolaborasi dengan di perpustakaan, ya Bu. Ini kita sudah mulai, dan nanti mungkin itu butuh adanya penekanan kembali Pak Aris untuk budaya literasi kita. Sudah sedikit sudah berjalan, ya Bu Emi, ya alhamdulillah kita bentuk tim dengan anak-anak, dan Bu Rini dengan gerakan di Adiwiyata. Jadi itu kita harus punya action gitu, ya. Dan mohon dukungan semuanya, bukan hanya dari Pak Aris yang alhamdulillah pada siang ini sudah mendukung sekali. Terima kasih sekali Pak Aris. Barokahullah Pak Aris dengan konsumsinya yang mudah-mudahan putrinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan bahagia dan jannah, harapan kita semuanya, dan juga keluarga kita semuanya, seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.